Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 25 April 2023. Mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan dalam acara Pesan Gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Kami juga bersyukur atas segala berkat-berkat yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami hendak belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, dan kiranya kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya nurani, ya, punya nurani. Ya. Dan kualitas hidup seseorang, kualitas peragaan hidup dari seseorang itu ditentukan dari kualitas nurani orang itu. Ya. Jadi kalau orang itu nuraninya bersih, bahkan sangat bersih, maka dia akan bisa memperagakan hidup yang berkualitas. Ya, dia pasti berbeda dengan orang-orang kebanyakan yang mereka tidak memiliki nurani yang bersih. Nah, nurani yang kualitas nurani itu tidak bisa dilihat dari luar. Ya, jadi hanya sepintas dilihat dari penampilan luar, penampilan fisik tidak bisa. Ya, kualitas nurani seseorang akan nampak dari akumulasi apa yang dilakukan orang itu, ya, baik apa yang diucapkan, ya, bagaimana sikap hati mereka, bagaimana keputusan-keputusan dan tindakan mereka atas satu peristiwa atau satu momen, itu yang akan menentukan kualitas nurani seseorang. Ya, jadi orang akan bisa menilai, oh dia memiliki nurani yang baik, nurani yang bersih. Ya, atau orang akan mengatakan nuraninya jahat, ya, enggak baik. Ya, jadi ini merupakan akumulasi dari apa yang diperagakan seseorang. Jadi kita tidak bisa sekali dua kali ketemu, ya, dalam jangka waktu yang singkat terus kita bisa mengatakan oh dia nuraninya baik. Ya, hanya karena kita dipinjemin uang misalnya, hanya karena kita ditolong sesuatu yang bisa membantu kita. Ya, tidak bisa dinilai hanya dari sepintas itu. Ya. Nah, kualitas nurani seseorang itu ditentukan oleh asupan atau filosofi yang dia terima. Ya, filosofi yang dia terima. Ya, yang pernah saya katakan bahwa firman Tuhan itu nutrisi jiwa kita. Jadi firman yang kita dengar itu nutrisi jiwa kita. Ya. Jadi bukan hanya tubuh jasmani saja, yang perlu diberi makan supaya sehat. Ya, banyak orang memperjuangkan bagaimana dia merawat tubuh jasmaninya, ya, ikut gym, olahraga, diet. Ya, itu memang tidak salah. Memang kita harus menjaga kesehatan kita. Tetapi tidak cukup atau tidak berhenti di situ. Ya, memang dengan mengusahakan seperti itu dia akan menjadi orang yang sehat. Ya, mengatur pola makan, ya, makanan-makanan apa yang dipantang, ya, jadi dia membatasi makanan dan makanan-makanan apa, vitamin apa yang harus dia konsumsi, sehingga orang-orang ini akan punya daya tahan tubuh yang kuat, punya imun yang baik. Ya, dia tidak mudah terserang penyakit, ya, tidak mudah jatuh sakit. Kalau toh dia sakit mungkin tidak parah, ya, beberapa hari sudah sehat lagi. Karena apa? Imunnya baik. Karena orang ini begitu ketatnya dia menjaga kesehatan tubuhnya, dan ini memang benar. Ya, kita pun harus melakukan hal yang sama supaya kita tetap sehat, kita tetap fresh. Ya. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa rohani jiwa kita itu juga memerlukan makanan. Ya, jadi roh kita, jiwa kita itu memerlukan makanan.
Itulah yang saya katakan firman Tuhan yang tadi saya katakan sebagai nutrisi jiwa. Ya, nutrisi jiwa itulah firman Tuhan. Maka tidak salah kalau Alkitab katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Matius 4 ayat 4. Jadi manusia hidup itu bukan hanya roti saja. Roti itu berbicara tentang makanan untuk kepentingan jasmani, untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Tapi bukan hanya itu saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kalau dikatakan di sini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, hidup di sini artinya bukan hidup seperti kebanyakan orang, bukan itu. Hidup di sini yang dimaksud adalah hidup yang berkualitas seperti anak Allah. Hidup yang berkualitas sebagai bangsawan surgawi. Nah, itu hidup yang dimaksud di sini. Ya, jadi manusia hidup itu tidak cukup dari roti saja, dari makanan yang menyehatkan jasmani, tidak cukup. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, yang keluar dari mulut Allah. Jadi dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa betapa sentralnya, betapa pentingnya peran seorang pembicara di mimbar itu. Ya, karena dia harus menyampaikan isi hati Tuhan, isi hati Allah. Apa yang keluar dari mulut pembicara di mimbar itu harus seperti apa yang keluar dari mulut Allah. Karena kalau tidak dia tidak akan menjadi nutrisi bagi jiwa orang yang mendengarkan. Dia tidak menjadi nutrisi. Dia tidak membuat rohani seseorang itu bertumbuh, mengalami progresivitas sehingga dia makin dewasa rohani, yang akhirnya akumulasi dari ini nanti akan terbentuklah manusia dengan nurani yang bersih, nurani seperti nurani Tuhan. Ya. Dan ini untuk membuat nurani yang bersih itu tidak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu harus bertahun-tahun. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu sebagai nutrisi jiwa yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya itu akan hidup, yaitu hidup yang berkualitas seperti kualitas anak Allah, hidup yang berkualitas sebagai bangsawan surgawi. Ya, kalau orang percaya hanya makan jasmani sehat, ya bentuk tubuhnya baik, indah, dia sehat, tetapi dia tidak pernah memperhatikan jiwanya, rohnya, tidak diberikan makanan, tidak diberikan nutrisi jiwa yang adalah firman Tuhan, ya udah, dia nanti akan good looking istilahnya. Jadi secara kasat mata dia nampak indah, nampak ideal, tapi hanya dari jasmani saja, tetapi kualitas manusia batiniahnya tanda tanya besar. Ya, karena kualitas manusia batiniah seseorang itu ditentukan oleh kualitas kebenaran firman yang menjadi asupan jiwa orang itu. Ya, ditentukan oleh kualitas. Ingat, kualitas. Ya, karena apa? Karena kalau yang disampaikan pembicara di mimbar itu tidak seperti yang keluar dari mulut Allah, akhirnya dia hanya menyampaikan sesuatu yang dari dagingnya, ya, dari unek-unek si pembicara. Ya, jadi si pembicara itu punya macam itu terus dikeluarkan lewat dalam khotbahnya itu, yang itu bukan dari Allah. Ya sudah, ini akan hambar, tidak mendewasakan jemaat. Ya, tidak mendewasakan jemaat. Ya memang jemaat bisa senang, bisa. Tetapi jemaat tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang akhirnya orang tidak menemukan jemaat ini memiliki nurani yang bersih. Ya, karena apa? Karena nutrisi jiwa yang keluar dari sang pembicara itu bukan berkualitas, tidak sekualitas seperti yang keluar dari mulut Allah. Ya, yang keluar dari mulut Allah, mulut Tuhan itu kan selalu firman, kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan itu mestinya yang diberitakan.
Ya. Jadi di sini saya baru menyadari betapa pentingnya materi, kualitas khotbah dari seorang pembicara. Karena kalau tidak, dia tidak menyampaikan isi hati Tuhan, tidak menyampaikan isi hati Allah, dan itu membahayakan. Ya, itu membahayakan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh manusia, roh Bapak Ibu Saudara dan saya itu berasal dari Allah. Roh kita berasal dari Allah. Dan sejatinya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan atau kita membaca Alkitab dan di situ kita menemukan perintah-perintah Allah, larangan-larangan yang dari Tuhan, mestinya kita harus satu suara. Ya, kan roh kita kan dari Allah, mestinya harus satu suara. Tetapi seringkali kita tidak. Ya, karena apa? Nurani kita, ya, jiwa kita, roh kita tidak diberikan dengan nutrisi, tidak diberikan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Ya, sehingga kita tidak memiliki keselarasan dengan kehendak Allah. Ya, dan mestinya kan kita ini harus diperkaya oleh firman Tuhan. Harus terus diperkaya oleh firman Tuhan. Jadi nutrisi jiwa kita yang adalah firman Tuhan itu harus sebanyak-banyaknya kita dengar. Ya tentu tidak hanya kita dengar, tapi kita renungkan, ya kita cerna. Dan nanti pada level tertentu kita hidupi, kita kenakan di dalam hidup kita. Jadi kita jangan puas hanya mendengar, tetapi kita sudah pada tahap mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita. Ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, akal sehat kita, ya nurani kita atau akal sehat kita itu tahu bahwa itu benar. Ya, jadi akal sehat kita, nurani kita tahu bahwa itu benar. Ya, itu benar. Yang disampaikan Pak Pendeta itu benar, yang disampaikan hamba Tuhan itu benar, yang disampaikan orang itu benar. Nurani kita berbicara karena kita tahu bahwa itu memang kebenaran firman Tuhan. Nah, harusnya ketika kita tahu bahwa itu benar, harusnya apa? Respon kita apa? Kita harus lakukan itu. Ya, karena itu perintah dan itu benar. Maka kita harus kita lakukan. Atau yang kita dengar itu salah. Nurani kita berbicara ini salah. Nurani kita berbicara ini salah. Ya. Nah, harusnya tidak kita lakukan. Ya, karena akal sehat kita, nurani kita yang sudah diperkaya oleh kebenaran firman itu mengatakan itu salah. Jadi kita mengatakan oh itu salah. Jangan dilakukan, jangan dituruti. Ya, itu mestinya begitu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, ya, kenyataannya kita itu seringkali tidak taat. Ya, beberapa kali. Kalau saya tidak mengatakan seringkali, oke lah saya mengatakan ada saatnya kita tidak taat atau beberapa kali kita tidak taat. Ya. Contohnya gini, ketika kita mendengar sesuatu itu benar, mestinya kan kita lakukan. Itu benar dan aku harus melakukan. Tetapi kenyataannya kita tidak melakukan. Padahal nurani kita, ya jiwa kita mengatakan itu benar, kamu harus lakukan, tetapi kenyataannya kita tidak melakukan. Atau kita mendengar, nurani kita mengatakan itu salah, itu tidak benar. Ya. Tetapi kenyataannya justru kita melakukan. Nah, justru kita melakukan. Nah, ini yang seringkali membuat orang itu tergelincir. Ya, maka kita bisa memahami, mengerti ucapan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, jadi roh, jiwa kita, nurani kita memang menurut, artinya kita bisa mengiyakan iya itu benar. Aku tahu itu benar atau aku tahu itu salah. Tetapi seringkali daging lemah, artinya apa? Kita tidak bisa mengeksekusi dalam bentuk tindakan. Ya. Mestinya kalau kita tahu itu benar, nurani kita berbicara bahwa itu benar, maka daging kita harus melakukan karena itu benar, itu
itu kita lakukan, atau itu salah dan nurani kita mengatakan itu salah, maka kita tidak lakukan. Nah, tetapi kenyataannya kita bisa mengatakan itu benar, tetapi kita tidak melakukan, atau kita bisa mengatakan itu salah, itu nggak baik, tetapi justru kita melakukan. Nah, ini mengapa kita katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, itu kan konteks ini kan waktu Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara dan saya harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak salah. Jadi artinya apa? Ketika kita tahu itu benar, mari kita lakukan. Ketika itu kita tahu itu salah, jangan itu kita lakukan. Nah, contoh yang paling sederhana Bapak Ibu Saudara, contoh yang paling sederhana yang sering kali saya sitir dalam setiap khotbah saya, itu masalah apa? Mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Setiap orang tahu bahwa kita harus mengampuni. Sebelum matahari terbenam, amarahmu harus sudah padam. Ya, artinya apa? Kamu udah jangan marah lagi, kamu harus bisa ngampuni. Tidak mungkin atau jarang orang percaya tidak tahu kebenaran ini, bahwa mengampuni itu adalah wajib, tidak ada syarat. Oh, aku mau mengampuni, kalau begitu tidak ada. Mengampuni ya mengampuni saja. Ya. Atau jangan kita membalas, jangan kita balas dendam. Kita tahu, bukan nggak tahu, kita tahu bagaimana tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya. Bagaimana kalau kita dibenci oleh orang, kita justru memberkati orang yang membenci kita, mendoakan orang yang membenci kita. Itu kan kita tahu. Tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini yang dikatakan bahwa roh memang penurut, daging lemah. Akal sehat kita, nurani kita mengatakan itu benar dan aku harus melakukan. Itu salah dan aku harus tidak melakukan. Ya, tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya adalah kita tidak mampu mengendalikan kedagingan kita. Nah, makanya buah roh terakhir itu apa? Pengendalian diri. Itu di sini. Ya, manusia kita pengennya marah, meledak-ledak, tapi kita ingat, ya, kita ingat, kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengendalikan diri. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak pernah ke gereja, orang yang tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan? Pasti nuraninya buruk, pasti responnya akan salah. Mereka akan menggenapi yang Alkitab katakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, lu jual, gua beli. Ya, yang mendengar firman saja belum tentu bisa mengeksekusi, mempraktekkan dalam hidupnya dengan benar, apalagi yang tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saya hanya mengingatkan begini Bapak Ibu Saudara, orang percaya itu sudah sangat sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia sudah diperkaya dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Ya. Jiwanya sudah mendapatkan asupan nutrisi jiwa, kebenaran firman Tuhan itu terus diserap, masuk dalam bejana hatinya, mengisi bejana hatinya, mengisi pikirannya. Tetapi seringkali mereka tidak mampu mewujudkan dalam tindakan nyata. Ya, dia tidak mampu, ya, memperagakan dalam hidup keseharian. Ini makanya yang dikatakan, Tuhan katakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, maka dikatakan berjajagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, dari di sini Bapak Ibu Saudara, berdoa, berjaga-jaga itu artinya kita selalu waspada. Kita selalu waspada bahwa kuasa kegelapan itu bisa hadir kapan saja. Ingat, berjaga-jaga itu artinya apa? Kuasa kegelapan itu bisa hadir kapan saja. Kuasa kegelapan itu bisa hadir, bisa memakai siapa saja. Ya, kadang istri kita bisa dipakai oleh kuasa kegelapan, bisa. Memang tidak permanen, tetapi bisa. Ya, dia diizinkan dipakai untuk
menguji kesabaran kita? Bisa. Ya. Diuji kesabaran kita lewat istri kita, lewat suami kita, lewat anak-anak kita. Ya. Jadi kita harus merenungkan. Nah, di sini yang terus terang saya kadang gagal. Tapi setelahnya menyesal. Oh iya ya. Ya. Mestinya saya tidak merespon seperti itu. Ya, mestinya saya tidak merespon seperti itu. Ya, saya tahu bahwa ini kuasa kegelapan pakai orang di rumah. Ya, yang menguji kesabaran. Ya, mestinya saya harus tidak respon. Ya, seringkali kita merespon dengan meledak-ledak. Kita melampiaskan amarah kita. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita menjadi kontraproduktif. Yang mestinya bisa membangun persekutuan, tetapi justru kita memecah belah, melukai banyak orang. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 24. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, ini. Barang siapa telah menjadi milik Kristus. Nah, ini sekarang kita tanya. Kita sudah menjadi milik Kristus belum? Kalau kita merasa bahwa kita sudah menjadi milik Kristus, kita harus berjuang dan berjuang. Bagaimana kita dikatakan menyalibkan, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita menyalibkan, artinya apa? Yang itu bersifat kedagingan kita salibkan, kita matikan. Ya, ngomong kasar, yo, membalas dendam, ya, punya keinginan yang duniawi yang itu tidak diinginkan Tuhan, itu harus disalibkan, dimatikan. Karena kita sudah milik Kristus. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya, ini. Dan selama ini kan kita memanjakan daging kita. Ya, selama ini kita memanjakan, kita ingin pergi ke sana, kita pergi. Kita ingin beli sesuatu, wah itu branded, itu baru keluaran terbaru, kita beli. Ya. Ya, nanti kita dilukai, dirugikan orang lain, kita wah udah kasak kusuk, kita merancang pembalasan. Ya, kita cari kekuatan lain untuk merancang pembalasan. Ini kan spirit duniawi. Ya, spirit duniawi. Keinginan daging. Ya. Keinginan daging itu intinya keinginan daging itu untuk memuaskan diri kita. Tetapi kalau keinginan roh itu memuaskan keinginan Allah, keinginan Tuhan. Ya, makanya keinginan daging dan keinginan roh itu selalu berlawanan. Ya. Keinginan daging itu menuju kebinasaan yang memisahkan kita dari persekutuan dengan Allah. Keinginan roh itu yang membuat kita semakin mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Dan ini Bapak Ibu Saudara, perjuangan yang berat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya itu. Menyalibkan keinginan daging dengan segala keinginannya. Ya, dikatakan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Disalibkan, dimatikan. Sudah tidak boleh punya keinginan kecuali itu keinginan Tuhan. Ya, ini yang paling penting. Ini perjuangan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi kita bukan tidak mengerti kebenaran. Ya, kita sering diperkaya oleh kebenaran dalam firman Tuhan. Ya, apalagi gereja kita, GSKI itu selalu menyuarakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang nadanya keras. Sudah bukan makanan lunak, makanan keras. Yang akan mengarahkan jemaat untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Mengarahkan jemaat untuk hidup dalam kesucian Tuhan. Mengarahkan jemaat untuk bagaimana tidak duniawi. Mengarahkan jemaat bagaimana kita hidup bertanggung jawab dan tidak menjadi benalu atau merepotkan banyak orang. Arahnya selalu ke situ. Ya, tetapi kenyataannya kan daging kita kan lemah. Ya. Karena apa? Karena kita pernah merasakan nikmatnya, menikmati keindahan dunia itu maknyus nikmat banget. Ya, kita pernah merasakan nikmatnya keindahan dunia ini dan kita pengen mengulang.
Ya, makanya yang pernah saya katakan, setiap kita harus punya pengalaman adikodrati, pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Artinya apa? Kita punya pengalaman bersentuhan dengan Tuhan sampai kita mengatakan, aduh Tuhan, aku bersyukur. Ya, sampai kita pada momen tertentu kita bisa meneteskan air mata tanpa kita sadari. Ya, dan beberapa kali saya sering meneteskan air mata karena apa? Saya melihat peristiwa yang dulu, kejadian-kejadian yang mestinya itu tidak boleh terjadi. Yang itu mungkin saya lakukan, yang itu mungkin dilakukan oleh orang-orang yang kita kasih. Saya sayang banget, kenapa itu sampai terjadi? Nah, inilah ya, kita harus mampu mengendalikan daging kita. Ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, jadi bagaimana supaya daging itu bisa menuruti keinginan roh? Mari kita terus mengisi pecahan hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akhirnya membuat kita menjadi tidak mengingini dunia ini, tidak ingin menikmati keindahan dunia ini. Yang ada dalam diri kita, bagaimana kita hidup suci, hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini berat, tapi harus kita perjuangkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, menerangkan firman dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.